kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya jadi konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan di seluruh dunia itu adalah kami nggak ingin lagi di Jakarta, Bang, ada yang meninggal karena dia disekap di rumahnya, Bang. Dia di PHK, Bang, dari pekerjaannya karena pandemi-pandemian, Bang. Karena suntikan bisnis, Bang. Ya, kami nggak ingin lagi anak-anak sekolah itu belajar online, Bang. Ya, padahal mereka harusnya praktek dapetin skill, Bang, di sekolahnya. Malah mereka disuruh belajarnya sama Android, belajarnya sama laptopnya. Ya, kami nggak ingin itu terjadi lagi. Dan Abang menyampaikan kepada saya kemarin bahwa 2024 ini akan dimainkan lagi, ya Bang. Nanti Abang akan sampaikan lagi. Dan kami ingin kita semua menolak WHO Pandemic Treaty karena itu merampas kebebasan keimanan kita. Nanti Abang yang jelasin. Ya, kita dipaksa dengan vaksin-vaksinan, kita nggak boleh nolak. Kalau kita nolak, kata Abang, kasusnya di bumi, di penjara. Kita nggak pengen itu terjadi di Jakarta, Bang, di kota kita tercinta. Dan Jakarta, insya Allah, Bang, kami sepakat, Bang, ini perjuangan seluruh yang hadir di sini dari agama apapun, dari ras apapun, dari kampung manapun, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami sepakat, Bang, kami harus mencari tokoh perbaikan untuk DKI Jakarta untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada ini, Bang. Kami nggak sanggup, Bang, apalagi saya yang masih 36 tahun, mungkin di sini masih banyak junior Abang. Kami harus banyak belajar dari Abang, dari Bu Sri Nurhalilah, dan Opa Martin, dan seluruh tokoh masyarakat di sini. Dan tentunya kami butuh Bang Dharma untuk menerima mandat dan amanah ini demi DKI Jakarta yang lebih baik. Sepakat? Saudara-saudari semuanya, sepakat? Kita berikan mandat ini karena yang sanggup menyelesaikan semua permasalahan ini adalah Bang Dharma Komarudin. Ya, beliau bisa nanti menyelesaikan masalah kriminalitas, masalah kesejahteraan, bahkan beliau juga memiliki
di sini di atas. Ya. Iya. Kepada Bang Dharma. Bang Dharma yang terhormat, kami mengundang ke atas untuk menyampaikan sambutan Bapak calon Gubernur DKI status Jakarta. Tak kenal bapak saya. Kenal Bapak saya, kita semua sayang sama Bang Dharma. Mari kita dengarkan. Silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. WHO Pandemic Treaty, yaitu perjanjian pandemi Organisasi Kesehatan Dunia, menjadi topik paling membuat cemas rakyat akhir-akhir ini. Karena banyak kalangan yang sudah tahu, tapi belum ada tindakan. Padahal WHO Pandemic Treaty ini adalah strategi terselubung asing. Saya ulangi, strategi terselubung asing yang bisa berpotensi membuat hilangnya kedaulatan negara kita. WHO Pandemic Treaty akan diputuskan pada bulan Mei 2024 ini. Jadi pandemi treaty ini sangatlah mengancam keselamatan rakyat kita semua. Pandemi treaty ini mengancam keselamatan jiwa keluarga kita semua. Ini yang utama. Ditambah lagi melihat kondisi dan situasi yang sudah ada, sedang dan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di mana begitu banyak permasalahan di berbagai bidang menyangkut kebijakan yang diterapkan pemerintah yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat dengan baik. Justru sebaliknya, dirasakan semakin menekan dan membuat rakyat semakin menderita, baik lahir maupun batin. Terutama dampak dari pandemi selama 3 tahun ini sangat merusak hampir semua aspek kehidupan, terutama jiwa keluarga. Maka saya Dharma Bongrekul, yang juga adalah bagian dari rakyat DKI Jakarta, merasa terpanggil untuk berjuang bersama memenuhi harapan rakyat DKI Jakarta. Karena kali ini sudah menyangkut keselamatan rakyat dan kedaulatan negara yang kita cintai bersama. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya bila mana saya mendapat kepercayaan dari Tuhan lewat rakyat DKI yang cinta akan jiwa keluarganya. Yes. Visi saya sangat simpel, yakni selamatkan jiwa keluarga kita. Yes. Maknanya adalah menjadikan keselamatan
pelayanan, dan ayoman kepada rakyat, terutama jiwa keluarga dari masyarakat DKI Jakarta, menjadi prioritas utama dan hukum tertinggi. Solus salus populi, suprema lex esto. Yes. Kemudian misi saya ada 5. Yang pertama, bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana saya akan memastikan kepada setiap masyarakat DKI Jakarta yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa bebas melakukan ibadahnya dengan nyaman dimanapun dan kapanpun, dan tidak boleh dihambat oleh pihak manapun. Dan dalam yang kedua, cabut bila diperlukan dan atau perbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Di mana saya akan mencabut bila diperlukan dan atau akan memperbaiki kembali semua kebijakan terhadap pabrik yang tidak berpihak kepada rakyat DKI Jakarta. Ini sebagai gambaran mandat yang diberikan oleh ketua tim perjuangan tadi. Yang ketiga, semua pelayanan masyarakat harus dipermudah, sekaligus memangkas akar korupsi. Di mana saya akan memastikan DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan perdagangan sambil tetap mendukung pencapaian yang lainnya yang selama ini sudah ada, yaitu di bidang pelayanan, pendidikan, dan pariwisata. Misalnya, kalau IKN berjalan di masa jabatan saya, artinya ibu kota pindah ke ibu kota baru. Karena IKN di luar wewenang saya, tapi saya pastikan kalau IKN jadi berjalan, maka DKI Jakarta harus tetap menjadi sentra ekonominya Indonesia. Yang keempat, tidak akan ada lagi mandatori apapun, khususnya masalah kesehatan, dan memperbaiki semua metode pengobatan. Saya akan pastikan tidak akan ada lagi isu kesehatan apapun namanya dengan segala persyaratannya yang menjadi mandatori, dan tidak akan ada lagi satupun pihak yang boleh menakut-nakuti masyarakat DKI Jakarta dengan propaganda apapun, termasuk tubuhnya terbebas dan tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Yang kelima, yang terakhir, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar menjadi manusia yang beradab. Saya akan memastikan bahwa semua kurikulum pada sistem pendidikan di DKI Jakarta harus mengajarkan akhlak kepada para generasi mudanya, tentu dengan menempatkan para pendidik-pendidik yang selain
bisa ditolak. Sebenarnya masih bisa ditolak. Karena ini ibaratnya masih statusnya lamaran. Belum resmi kawin. Sekali lagi, jadi kalau sudah seperti itu, lebih baik apa? Tidak usah kawin saat Mei 2024 nanti. Kita katakan, buat apa kawin kalau berpotensi kehilangan kedaulatan negara? Tidak. Dan mengancam keselamatan jiwa keluarga kita. Tetapi saya tak bisa berjuang sendiri. Saya sekali lagi tidak bisa berjuang sendiri. Keluarga kita butuh kita bersama untuk melindungi mereka. Apakah kita semua siap untuk melindungi jiwa? Jadi mari kita lakukan bersama-sama. Waktu berjuang telah tiba. DKI Jakarta adalah benteng pertahanan negara. Bila DKI Jakarta mampu bertahan, seluruh negeri akan ikut bertahan. Sesuai lagu Indonesia Raya 3 stanza tadi, yang oleh rezim asing ketika dimulainya Orde Baru dipangkas, dilarang untuk menyanyikan stanza 2 dan 3. Kenapa? Karena di stanza 2 dan 3 disitulah jiwa kebangsaan kita akan bangkit ketika kita membacanya dan kita menyanyikannya dengan nurani yang tulus. Dan ini akan kita kembalikan lagi. Termasuk kenapa hari ini kita adakan di gedung yang sangat sederhana untuk ukuran Jakarta. Kami memilih gedung Juang 45 karena kami bercita-cita untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Untuk kembali meraih cita-cita proklamasi bangsa dan tujuan proklamasi yang bangsa yang ada pada alinea 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 45. Cita-cita kita adalah merdeka. Yang kedua adalah bersatu, adil, dan makmur. Itulah cita-cita bangsa kita yang harus kita raih. Demi tujuan bangsa, melindungi segenap tumpah darah dan segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum agar keadilan sosial tercapai. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan intelektualnya saja, terutama spiritual, dan ini sudah dilupakan oleh para
Yuk sama-sama kita ucapkan Bang Dharma. Bang Dharma, Selamatkan jiwa keluarga kita. sangat-sangat terkesan Kak. Aku baru sekali benar-benar melihat dan menyaksikan ya dengan kecerdasan, integritas, komitmennya Bang Dharma ya untuk memajukan Jakarta. Dan juga udah jelas visi dan misinya juga ya Kak. Kita udah saksikan bersama-sama. Dan saya juga berharap ini bisa menjadi Jakarta lebih maju lagi, yang lebih inklusif, berkelanjutan dengan akhlak, martabat manusia, ya sejahtera semuanya. Semoga sukses dalam perjalanan Bang Dharma menuju Gubernur DKI Jakarta. Ya, acara berikutnya pembacaan naskah deklarasi yang dipimpin oleh Advokat Happy Ekspresi Hopi beserta Nang Korwilda. Dipersilahkan. Kami persilakan kepada Bang Happy Hopi untuk naik atas panggung. Mana Bang Happy? Halo. Iya. Ayo Bang, semangat Bang. Ayo dong, ayo juga dong. Jangan kelihatan harus jiwa muda. Iya, silakan. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, terutama pada Bapak Soabang Komjen Pol Purnawirawan Dharma Purwekun. Sebelum kami menyampaikan deklarasi, setelah kami mendengarkan visi dan misi abang kami Dharma Purwekun, kami mengundang sahabat dan rekan kami dari Korwil Jakarta Pusat, Korwilda Jakarta Pusat supaya tampil ke depan karena kita akan sama-sama untuk mendeklarasikan. Silakan ke depan. Korwilda Jakarta Barat, Korwilda Jakarta Pusat, Korwilda Jakarta Timur, Korwilda Jakarta Utara, dan Korwilda Kepulauan Seribu. Silakan ke depan. Di depan. Selatan. Silakan, para silakan untuk bawa para Korwil untuk sama lihat mereka ya. Ini Korwil. Ya, ini adalah dari wilayah Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Ya, Kalau wilayah, ujung tombak di wilayah kalau masing-masing. wilayah masing-masing Iya. dan musuh. Jadi mereka nanti mau koordinasi. Betul. Jakarta Timur, Jakarta Iya, semuanya. Bang Dharma menjadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
Kita mulai. Dharma Pengrikun, jaya, jaya, jaya. Dharma Pengrikun, berjuang, berjuang, berjuang. Dharma Pengrikun, terpilih, terpilih, terpilih. Demikianlah deklarasi ini kami sampaikan. Wajahku DKI Jakarta, Dr. Komjen Pol Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pengrikun SHM MH, Polda DKI Jakarta yang akan secara simbolis akan menandatangani deklarasi di papan deklarasi. Kami minta kepada petugas dan kami sampaikan kembali kepada MC untuk. Ya, oke, terima kasih Bang. Wah, luar biasa ya Bang. Thank you Bang, thank you. Nah, ini oke, sekarang kita siapkan papan deklarasi. Menandatangani naskah deklarasi. Silakan panitia. Gitu. Ya, kita akan saksikan penandatanganan deklarasi kita berjuang bersama Bang Dharma. Di sini bukan hanya Bang Dharma yang berjuang, kita semua, kita yang mendukung Bang Dharma. Ini papan untuk tantangannya, panitia. Panitia. Papan, silakan turun, ya sini. Itu turun. Ya, kalau panitia, abang-abang yang ayo lebih cepat lagi, monggo, silakan diangkat. Papan deklarasinya di bawah aja ya kali ya, nggak usah ke atas ya Pak, di bawah aja. Beliau adalah simpatisan, jadi tidak mewakili partai. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad sudah memberikan informasi. Ceritain dulu ya Bapak kan, biar kita muat banyak. Nama dan tanda tangan Ibu. Ya, berikutnya, mana spidolnya lagi? Tolong spidolnya lagi, panitia, halo. Nah, gitu dong, panitia. Ya, biar kita ingat lama-lama di sini. Oke, silakan teman-teman. Wah, ini komitmen nih. Ini komitmen bapak-bapak, ibu-ibu sebagai komitmen DKI Jakarta untuk bekerja keras, berjuang bersama-sama Dharma. Silakan Pak. Korwil Jakarta Timur, ya. Korwil Jakarta Barat, ya. Silakan. Mereka komitmen untuk bekerja, memperjuangkan cita-cita kita bersama, selamatkan jiwa keluarga kita. Oke, ya Pak.